Mertua memaksa suami menceraikan aku. Ku buat mereka menyesal selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hari itu, matahari bersinar hangat, seolah ikut merayakan pernikahan Fitri dengan Raka. Senyum tak pernah lepas dari wajah Fitri sejak pagi. Ia merasa hidupnya kini lengkap. Raka, lelaki yang selama ini hanya hadir dalam doanya, kini resmi menjadi imamnya. Meski pesta pernikahan mereka sederhana, hanya digelar di halaman rumah dengan tenda biru putih yang dihias seadanya, Fitri tetap merasa hari itu adalah momen paling megah dalam hidupnya. Fitri, mulai hari ini aku janji akan selalu berusaha membahagiakan kamu, bisik Raka ketika keduanya duduk berdampingan di pelaminan, menerima ucapan selamat dari para tamu. Fitri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Baginya, kalimat itu lebih berharga daripada emas dan perhiasan apapun. Ia tidak pernah memimpikan pesta yang mewah, rumah besar, atau harta melimpah. Cukup Raka yang sederhana, penuh kasih, dan setia di sisinya. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan penuh kebahagiaan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil peninggalan orang tua Raka. Rumah itu sederhana, berdinding bata dan atap genteng yang mulai menua. Di dalamnya hanya ada 2 kamar, ruang tamu kecil, serta dapur mungil di belakang. Meski jauh dari kesan mewah, rumah itu penuh dengan canda dan tawa mereka berdua. Setiap pagi, Fitri bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan untuk Raka yang bekerja di sebuah bengkel mobil. Kadang hanya nasi goreng sederhana, kadang juga sayur bening dengan sambal terasi yang menjadi kesukaan suaminya. Raka selalu menyantap masakan istrinya dengan lahap, lalu tersenyum sambil berkata, "Masakanmu ini jauh lebih enak daripada restoran manapun." Fitri sering tersipu mendengar pujian itu. Ia tahu suaminya tulus, dan itu membuat hatinya hangat. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang membuat Fitri sering merasa was-was, hubungan dengan mertuanya, terutama sang ibu. Sejak awal, Ibunda Raka memang tidak begitu merestui pernikahan mereka. Baginya, Fitri hanyalah gadis biasa, bukan menantu yang ideal. Raka itu anak laki-laki satu-satunya. Seharusnya kamu bisa lebih dari sekadar pandai masak. Menantu yang baik itu harus bisa anggun, pintar bicara, dan bisa dibanggakan di depan orang banyak. Begitu kata mertuanya suatu sore ketika berkunjung ke rumah mereka. Fitri hanya bisa tersenyum. Meski hatinya terasa perih. Ia berusaha mengerti. Baginya, membalas dengan kata-kata hanya akan memperkeruh keadaan. Ia memilih diam dan menunjukkan bakti melalui perbuatan. Meski sering dituntut lebih, Fitri tidak pernah membiarkan kata-kata itu merusak kebahagiaannya dengan Raka. Justru, ia semakin giat belajar. Ia mulai membaca buku tentang keterampilan rumah tangga, mencari resep baru, hingga belajar cara merias diri meski sederhana. Semua itu ia lakukan demi menjaga senyum di wajah suaminya, juga demi sedikit membuktikan pada mertua bahwa dirinya pantas menjadi pendamping hidup Raka. Di malam hari, ketika semua lelah, Fitri dan Raka sering duduk di teras rumah. Mereka memandang langit, berbagi cerita, dan saling menguatkan. "Fitri," ujar Raka suatu malam, "aku tahu ibu kadang keras padamu. Tapi percayalah, aku menikah denganmu bukan karena ibu, tapi karena aku mencintaimu. Kamu sudah lebih dari cukup bagiku." Fitri menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan Raka erat-erat. Momen itu menjadi pengingat baginya bahwa meski dunia tidak sepenuhnya merestui, cinta mereka adalah pondasi yang kuat. Hari-hari pun terus berjalan. Kebahagiaan sederhana itu menjadi penopang semangat Fitri. Ia percaya, rumah tangga yang dibangun dengan cinta dan kesabaran akan bertahan meski diterpa badai. Ia tidak pernah menduga bahwa badai itu suatu hari akan datang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati awal kebahagiaannya, menjadi istri Raka,
lelaki yang membuatnya merasa paling berharga. Hari itu, Fitri menemani Raka pulang ke rumah orang tua. Suasana sore terasa agak kaku. Ruang tamu dipenuhi wangi teh melati dan kue kering yang disuguhkan Ibunda Raka. Namun senyum beliau tampak kaku, seperti ada sesuatu yang ditahan. Fitri berusaha menjaga sikap, duduk dengan tegak, menundukkan kepala setiap kali berbicara, dan sesekali menawarkan bantuan ke dapur. Tapi matanya tidak bisa lepas dari tatapan mertuanya yang tajam, seolah sedang menilai setiap gerak-geriknya. "Ibu ketemu Laras tadi siang," ujar Ibunda Raka tiba-tiba, sambil menatap ke arah putranya. Sekarang dia sudah jadi kepala divisi di perusahaan multinasional. Cantik, anggun, penampilannya. Wah, kalau kamu lihat, Rak, pasti bangga sekali. Raka hanya tersenyum kecil, sementara Fitri menahan napas. Nama itu, Laras, baru saja masuk ke telinganya, tapi seketika meninggalkan luka. Ia belum mengenalnya, tapi dari cara mertuanya bercerita, jelas sekali bahwa wanita itu menempati tempat khusus dalam pikiran beliau. "Anak pintar itu," lanjut ibunya, menyesap teh. "Dulu waktu kecil, sering main ke sini. Sekarang lihatlah, sukses, elegan, bisa diajak kemana-mana. Cocok sekali kalau mendampingi laki-laki seperti kamu." Kalimat terakhir menusuk hati Fitri. Ia menunduk, menatap jemarinya sendiri yang saling menggenggam erat di pangkuan. Hatinya bergetar, tapi bibirnya memilih diam. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan terdengar salah di telinga mertua. Raka meraih tangan Fitri di bawah meja, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Namun genggaman itu tidak cukup untuk meredam rasa gores di hatinya. Seolah-olah kehadirannya, pengorbanannya, semua yang ia lakukan selama ini tidak pernah cukup. Beberapa hari setelah itu, bayangan tentang Laras makin sering muncul. Setiap kali bertemu, Ibunda Raka selalu menyelipkan cerita tentang wanita itu. Laras baru pulang dari Singapura. Katanya dia sedang mengikuti seminar internasional. Pagi tadi ibu lihat Laras di kafe. Dia tampil anggun sekali dengan blazer putihnya. Perempuan yang tahu cara menempatkan diri. "Ah, coba saja kamu lihat bagaimana Laras membawakan diri, Fitri. Menantu seperti itu pasti membanggakan keluarga." Fitri hanya bisa menanggapi dengan senyum hambar. Hatinya penuh pertanyaan yang tidak pernah ia ungkapkan. Mengapa dirinya selalu dibandingkan dengan wanita yang bahkan tidak ada dalam rumah tangga mereka? Mengapa ia tidak bisa dilihat sebagai dirinya sendiri, dengan segala kesungguhan dan kasih sayang yang ia berikan pada Raka? Di malam hari, Fitri sering termenung di ruang tamu kecil mereka. Lampu temaram membuat bayangan di dinding tampak panjang, seolah ikut mempertebal rasa sepi dalam hatinya. Raka yang duduk di sebelahnya berusaha menenangkan. "Sayang," ucap Raka pelan, "abaikan saja ucapan ibu. Kamu tahu aku menikah denganmu karena aku cinta, bukan karena siapapun. Kamu istriku, satu-satunya." Fitri mengangguk, tapi matanya tetap berkaca-kaca. Ia percaya pada cinta Raka, tapi luka yang ditorehkan kata-kata mertua terlalu dalam untuk bisa dihapus hanya dengan janji. Waktu terus berjalan, dan nama Laras makin sering terdengar. Bahkan suatu hari, saat acara keluarga besar, Ibunda Raka tanpa sungkan memperkenalkan topik itu di depan banyak orang. Kalau saja Raka menikah dengan Laras, mungkin sudah lain ceritanya. "Keluarga kita bisa makin terangkat," katanya sambil tertawa kecil, seolah hanya bercanda. Gelak tawa sebagian keluarga terdengar, tapi di telinga Fitri, suara itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia berusaha tersenyum, meski pipinya terasa panas. Malam itu, di kamar kecil mereka, Fitri menangis dalam diam. Raka memeluknya, mengusap punggungnya perlahan. "Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu," bisik Raka. Tapi Fitri tahu, bayangan elegan bernama Laras sudah menempel kuat dalam pikiran mertuanya. Bayangan itu terus menghantui, seolah menunggu saat yang tepat untuk meruntuhkan kebahagiaan kecil yang mereka bangun bersama. Hari itu, Fitri dan Raka baru saja selesai makan malam di rumah mertua. Meja panjang masih berantakan, piring-piring kotor berserakan.
Fitri berdiri di dapur, mencuci piring sendirian. Padahal di rumah itu ada banyak anggota keluarga, tapi entah mengapa, sejak awal ia selalu dibiarkan mengurus sendiri urusan dapur. Dari ruang tamu, samar-samar terdengar suara Ibunda Raka. Suaranya tegas, penuh tekanan, seperti biasa. "Raka, kamu itu anak laki-laki satu-satunya. Ibu nggak mau kamu menyesal seumur hidup. Fitri itu baik, tapi apa cukup hanya dengan kebaikan?" Raka diam. Fitri bisa membayangkan wajah suaminya yang tertunduk, berusaha menjaga hormat pada ibunya. "Kamu harus realistis," lanjut ibunya. "Kamu butuh pasangan yang bisa mendampingi di segala hal, yang bisa jadi kebanggaan keluarga. Laras itu contohnya. Anggun, pintar, pekerja keras, punya masa depan cerah. Beda sekali dengan Fitri yang hanya bisa di dapur." Gemericik air di bak cuci berhenti. Tangan Fitri gemetar. Hatinya seakan diremas mendengar namanya dibandingkan dengan Laras. Bahkan saat ia hanya sedang mencuci piring, air matanya menetes jatuh ke piring yang ia gosok. Raka menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Ibu, jangan begitu. Fitri itu istriku. Aku mencintainya. Dia yang kupilih." "Tapi cinta saja tidak cukup," suara ibunya meninggi. "Kamu pikir hidup itu hanya tentang cinta? Kamu butuh pasangan yang bisa menempatkanmu lebih tinggi, bukan justru menghambatmu. Kalau kamu tetap bertahan dengan Fitri, jangan salahkan ibu kalau kamu nggak akan maju." Fitri berhenti mencuci, menutup keran perlahan. Dadanya berdebar, matanya panas. Ia tahu, jika ia muncul, ia hanya akan menjadi bahan serangan berikutnya. Jadi ia memilih tetap diam di dapur, menahan sesak yang menumpuk di dadanya. Malam itu, ketika mereka pulang ke rumah kecil mereka, suasana hening. Raka memegang setir dengan wajah tegang, sementara Fitri menatap keluar jendela, melihat lampu jalan yang berderet seperti garis panjang tak berujung. "Aku dengar semua, Rak," suara Fitri pelan, hampir berbisik. "Ibu suruh kamu ceraikan aku, kan?" Raka terdiam, rahangnya mengeras. "Fit, jangan dengar omongan itu. Kamu tahu aku cinta sama kamu. Tapi aku lihat kamu juga nggak bisa menolak tegas. Kamu diam, Rak. Kamu biarkan ibu terus bicara, seolah aku memang salah." Suara Fitri pecah. Mobil berhenti di lampu merah. Raka menoleh, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak bisa melawan ibu, Fit. Seumur hidup aku dibesarkan untuk patuh sama beliau. Aku juga bingung. Aku di tengah. Satu sisi aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi di sisi lain, aku nggak sanggup kalau harus terus mengecewakan ibu." Fitri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis tanpa suara. Perih sekali mendengar suaminya sendiri mengakui bahwa cintanya mulai goyah karena tekanan keluarga. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin gencar. Telepon dari ibu mertua datang hampir setiap malam. Kadang Raka yang mengangkat, kadang Fitri mendengar percakapan itu dari kamar. "Raka, kamu dengar kata ibu. Hidupmu masih panjang. Jangan terikat pada pilihan yang salah. Kalau kamu bersama Laras, banyak pintu terbuka. Masa depanmu akan jauh lebih cerah. Perceraian itu memang pahit, tapi daripada menyesal seumur hidup, lebih baik sekarang." Setiap kata itu seperti batu yang menimpa dada Fitri. Ia tahu betul, meski Raka mencoba menenangkan, kata-kata ibunya merasuk jauh ke dalam pikirannya. Raka yang dulu pulang dengan senyum, kini sering pulang larut malam dengan wajah murung. Saat Fitri menyiapkan makan malam, kadang ia hanya menyendok sedikit lalu meletakkan sendoknya. "Aku nggak lapar," begitu alasannya. Meski Fitri tahu hatinya yang sesungguhnya sedang kalut. Fitri berusaha sabar. Ia tetap melayani dengan penuh kasih sayang, tetap menyiapkan kebutuhan Raka, tetap menyambutnya dengan senyum meski hatinya hancur. Tapi setiap malam, setelah suaminya tidur, ia menangis dalam diam. Ia merasa seolah perlahan-lahan ditinggalkan, bukan karena suaminya ingin,
tapi karena sebuah tekanan yang begitu kuat dari seorang ibu yang tak pernah melihat dirinya cukup. Suatu malam, Fitri memberanikan diri bicara lagi. Mereka duduk di teras, ditemani lampu minyak kecil. Angin malam terasa dingin. "Rak," suara Fitri lirih. "Aku mau tanya sesuatu. Kalau ibu terus menekan kamu, apa kamu beneran akan nurut?" Raka terdiam. Pandangannya kosong menatap gelap malam. Lama ia tidak menjawab, hingga akhirnya ia berbisik. "Aku nggak tahu, Fit. Aku bener-bener nggak tahu. Aku sayang sama kamu, tapi aku juga nggak bisa mengabaikan ibu. Rasanya seperti aku sedang terbelah dua." Air mata Fitri jatuh. Ia menunduk, memeluk lututnya sendiri. "Jadi, aku ini istri kamu. Tapi setiap saat bisa jadi korban kalau ibu mau. Itu maksudmu?" Raka menoleh cepat, memegang tangan istrinya erat-erat. "Bukan begitu. Aku nggak pernah ingin kehilangan kamu. Aku lelah, Fit. Tekanan ini besar sekali. Aku takut satu saat aku benar-benar harus memilih. Dan aku takut pilihanku justru membuatku kehilangan segalanya." Fitri menatap suaminya. Hatinya berkecamuk. Ia ingin percaya, ingin yakin bahwa cintanya cukup kuat. Tapi kata-kata itu meninggalkan bayangan menakutkan. Bayangan tentang rumah tangga yang sewaktu-waktu bisa runtuh bukan karena perselisihan mereka, melainkan karena sebuah tekanan yang datang dari luar. Malam itu, Fitri menangis dalam pelukan Raka. Hujan turun kembali, deras mengetuk atap seng rumah kecil mereka. Suara hujan bercampur dengan isak tangis Fitri. Seakan langit pun ikut meneteskan air mata untuk cinta yang mulai terhimpit oleh ambisi seorang mertua. Pagi itu, Fitri menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, menu yang dulu selalu membuat Raka tersenyum. Tapi pagi ini, meja makan terasa dingin. Raka duduk dengan pandangan kosong, sendok hanya bergerak sekali dua kali. "Kenapa nggak habisin, Rak? Apa rasanya kurang enak?" tanya Fitri pelan, berusaha menyembunyikan rasa cemas. Raka menggeleng, meletakkan sendoknya. "Aku nggak nafsu makan, Fit. Aku berangkat dulu." Ia bangkit begitu saja, meninggalkan sarapan tanpa sepatah kata pun. Fitri hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh. Hatinya perih. Dulu, Raka selalu memuji masakannya, bahkan sesederhana apapun. Tapi kini, seolah semua itu tak lagi berarti. Sejak tekanan dari ibu mertua semakin kuat, Raka berubah. Senyum yang dulu sering ia berikan kini jarang muncul. Pelukan hangat sebelum tidur pun semakin jarang. Fitri merasa, ada tembok dingin yang perlahan tumbuh di antara mereka. Di sisi lain, sosok Laras semakin sering muncul dalam kehidupan mereka. Setiap kali ada acara keluarga, entah bagaimana, Laras selalu diundang. Fitri merasa asing di tengah kerumunan yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Suatu sore, Fitri ikut Raka ke rumah orang tua. Ketika mereka masuk, suara tawa riang langsung terdengar dari ruang tamu. Laras duduk manis di sofa, mengenakan gaun pastel yang elegan. Senyumnya menawan, tutur katanya lembut, dan semua mata memandangnya dengan kekaguman. "Laras baru pulang dari luar negeri," ujar ibu mertua sambil menepuk tangan Laras penuh bangga. "Dia ikut seminar di Jepang. Bayangkan, anak muda sudah sejauh itu pengalamannya." Semua anggota keluarga tampak antusias. Fitri duduk di sudut ruangan, menunduk, meremas jemarinya sendiri. Tidak ada satupun yang menanyakan kabarnya, apalagi menghargai keberadaannya. Ia hanya seperti bayangan, hadir tapi tak dianggap. Raka yang duduk di sampingnya pun hanya diam. Fitri berharap suaminya setidaknya menoleh, menggenggam tangannya, atau sekadar memberikan isyarat bahwa ia tidak sendirian. Tapi tidak. Raka ikut terseret dalam obrolan keluarga, sesekali melempar senyum ke arah Laras yang sedang bercerita tentang karirnya. Fitri menunduk lebih dalam. Hatinya lah yang benar-benar tersisih sore itu. Malamnya, ketika mereka sudah kembali ke rumah, Fitri tak kuasa lagi menahan perasaan. "Rak," suaranya bergetar.
Kenapa kamu biarkan aku duduk sendirian seperti tadi? Kenapa kamu nggak coba setidaknya ada di pihakku? Raka menghela napas panjang, melepas kancing kemejanya. Fit, jangan salah paham. Aku cuma ikut ngobrol. Kamu tahu sendiri, kalau aku diam, nanti ibu bilang aku nggak sopan. Tapi kamu bahkan nggak lihat aku sama sekali. Aku duduk di sana kayak nggak dianggap siapapun, bahkan sama suamiku sendiri. Fitri menangis, suaranya pecah. Raka menatap istrinya dengan lelah. Aku capek, Fit. Jangan tambah beban dengan hal-hal kecil kayak gini. Hal kecil. Kata itu menghantam Fitri lebih keras daripada apapun. Baginya, perasaan tersisih di depan banyak orang bukanlah hal kecil. Itu luka yang menganga. Tapi bagi Raka, itu hanya masalah sepele yang tidak layak diperdebatkan. Hari demi hari, retakan itu semakin jelas. Raka lebih sering diam, lebih sering memilih pergi ketika suasana rumah mulai hening. Fitri merasa seolah sedang tinggal bersama orang asing. Mereka masih berbagi atap, tapi hati mereka tak lagi bertemu. Kadang, Fitri mencoba menghidupkan kembali kehangatan yang dulu ada. Ia menyiapkan makanan kesukaan Raka, menata rumah serapi mungkin, bahkan berusaha merias diri dengan sederhana. Tapi semua itu tidak lagi memunculkan reaksi yang sama. Raka hanya melihat sekilas, lalu kembali larut dalam pikirannya sendiri. Sementara itu, Laras kian dekat dengan keluarga besar. Ia sering dipuji sebagai contoh wanita ideal. Kalau semua menantu seperti Laras, hidup enak rasanya. Begitu komentar seorang tante di sebuah acara keluarga. Fitri hanya bisa tersenyum hambar, meski hatinya sudah hancur berkeping. Malam itu, Fitri duduk di teras rumah, memandang bulan yang tertutup awan. Raka duduk di dalam, sibuk dengan pikirannya sendiri. Fitri menggenggam tangannya, merasakan dinginnya jari-jari yang dulu hangat menggenggam. Rak, suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam angin malam. Kamu masih lihat aku sebagai istrimu? Atau aku hanya sekadar orang yang kebetulan tinggal di rumah ini bersamamu? Raka tidak langsung menjawab. Lama ia terdiam, lalu akhirnya berkata pelan. Aku nggak tahu, Fit. Aku benar-benar nggak tahu lagi apa yang aku rasakan sekarang. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Fitri. Ia menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, ia sadar, cinta mereka yang dulu begitu kokoh kini mulai retak. Retak karena kata-kata, karena perbandingan, karena kehadiran orang ketiga yang selalu dielu-elukan keluarganya. Dan retakan itu, ia tahu, bisa sewaktu-waktu runtuh menjadi kehancuran. Hari itu langit mendung, seolah ikut merasakan luka yang akan tercipta. Di ruang tamu rumah mertuanya, suasana mencekam. Fitri duduk diam, wajahnya pucat, matanya sembab karena tangisan semalaman. Di depannya, Raka duduk dengan wajah yang tak kalah muram, sementara di sampingnya ibunya berdiri tegak, tatapannya penuh tekanan, seakan memastikan keputusan yang diambil anaknya tidak akan goyah. Raka, lakukan sekarang. Jangan biarkan keluargamu hancur karena perempuan ini. Suara sang ibu terdengar tajam, menusuk dada Fitri. Fitri menggenggam erat kedua tangannya di pangkuan. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris pecah. Di kepalanya berputar semua kenangan manis sejak ia menikah dengan Raka. Janji-janji yang dulu diucapkan, senyum hangat yang kini tak pernah lagi terlihat, genggaman tangan yang dulu membuatnya merasa aman. Semua itu kini terasa asing, digantikan dinginnya sikap suami yang ia cintai. Raka menatap Fitri dengan mata berkaca. Tangannya gemetar ketika memegang secari kertas. Fitri, suaranya lirih, serak seakan tenggorokannya tercekik. Aku terpaksa. Aku tak bisa melawan ibu. Aku tak bisa melawan keluargaku. Fitri menoleh, matanya merah dan penuh luka. Raka, kau tahu aku menikah denganmu bukan hanya untuk menjadi istrimu, tapi juga sahabatmu, penopangmu. Dan sekarang, kau memilih meninggalkanku hanya karena tuntutan mereka. Raka terdiam. Air matanya jatuh, namun tangannya tetap menuliskan tanda tangan di atas surat cerai itu. Tangisan Fitri akhirnya pecah,
menyalurkan seluruh duka yang sejak lama ia pendam. Baginya, setiap goresan pena Raka adalah goresan luka di hatinya. Selesai menandatangani, Raka menjatuhkan tubuhnya di kursi, wajahnya tenggelam di kedua telapak tangan. Ibunya tersenyum tipis, puas karena rencana berjalan sesuai harapan. Sementara Fitri berdiri dengan sisa-sisa harga diri yang masih ia punya. Ia menghapus air matanya, menatap Raka dengan lirih namun penuh keteguhan. "Baiklah, Raka. Jika ini keputusanmu, aku akan pergi. Tapi ingat, kau tidak hanya kehilangan seorang istri. Kau kehilangan orang yang selalu percaya padamu ketika orang lain meremehkanmu." Suasana hening, hanya isakan pelan yang terdengar. Dengan langkah tertatih, Fitri meninggalkan rumah itu tanpa membawa apapun kecuali dirinya sendiri dan hati yang hancur. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi menolaknya. Namun ia tahu, ada harga diri yang harus ia pertahankan. Di luar rumah, hujan turun deras. Fitri berdiri di bawah derasnya air langit, membiarkan dirinya basah kuyup. Seakan hujan itu membersihkan luka, meski ia tahu butuh waktu lama untuk sembuh. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan selamanya terpuruk. Suatu hari nanti, orang-orang yang menghina dan merendahkannya akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Sementara di balik jendela, Raka menatap sosok Fitri yang perlahan menjauh. Hatinya menjerit, namun bibirnya terkunci. Ia tahu, ia baru saja melepas satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya. Dan luka itu akan terus menghantuinya, entah sampai kapan. Malam-malam panjang setelah perceraian itu terasa begitu sunyi bagi Fitri. Sepi bukan hanya karena rumah kontrakan kecil yang baru ia tempati, tapi juga karena hatinya yang tiba-tiba kehilangan arah. Selama ini ia selalu punya seseorang untuk berbagi cerita, meski seringkali tak didengarkan. Kini, yang tersisa hanyalah dirinya sendiri. Namun, di balik kesunyian itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api yang lahir dari luka, penghinaan, dan rasa tidak rela dianggap lemah. Fitri teringat pada masa mudanya ketika ia pernah membantu ayahnya berdagang di pasar. Ia paham bagaimana memutar modal kecil menjadi keuntungan. Ia paham betul bahwa keberanian adalah kunci, bukan sekadar uang. Dari situlah tekadnya muncul. Ia berkata pada dirinya sendiri di depan cermin yang retak di kamar sempitnya, "Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh membiarkan mereka melihatku hancur." Hari-hari pertama ia mulai dengan hal kecil. Dengan tabungan seadanya, Fitri membeli beberapa bahan makanan dan membuat kue sederhana untuk dijual di sekitar lingkungan rumah. Awalnya, ia harus menahan malu, karena ada beberapa tetangga yang sudah tahu cerita pahit rumah tangganya. Mereka berbisik-bisik, menggunjing, seakan-akan ia wanita gagal. Tapi Fitri belajar mengabaikan. Ia lebih memilih mendengar suara hatinya sendiri ketimbang omongan orang. Perjalanan tidak mudah. Banyak kue yang tidak laku dan terpaksa ia makan sendiri agar tidak basi. Kadang, ia harus berjalan kaki cukup jauh ke kantor-kantor kecil untuk menawarkan dagangannya. Beberapa orang menolak dengan sinis, beberapa hanya membeli sekadar kasihan. Namun Fitri tidak berhenti. Ia percaya, kegigihannya suatu hari akan terbayar. Di tengah perjuangan itu, ia bertemu kembali dengan sahabat lamanya, Maya, yang dulu pernah bekerja dengannya sebelum ia menikah. Maya melihat semangat Fitri yang membara meski dalam keadaan sulit. "Fit, aku tahu kamu bukan orang biasa. Kamu bisa lebih dari ini. Jangan berhenti di kue-kue rumahan. Kamu punya insting bisnis. Gunakan itu." Kata-kata Maya bagai bensin yang menyiram api tekad Fitri. Maya bahkan memperkenalkannya pada sebuah komunitas perempuan pelaku usaha kecil. Dari situlah Fitri banyak belajar tentang pemasaran online, manajemen keuangan sederhana, hingga bagaimana membangun branding. Malam-malamnya yang dulu hanya diisi dengan tangisan kini berubah menjadi waktu belajar. Ia memanfaatkan ponsel tuanya untuk mengunggah foto produk, mencoba membuat tampilan sederhana tapi menarik. Perlahan, pelanggan mulai bertambah.
Orang-orang yang dulu meremehkannya kini justru menanyakan kapan ia akan membuat pesanan lagi. Usahanya berkembang, bukan hanya sekadar kue rumahan, tapi juga catering kecil untuk acara-acara. Fitri mulai mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga di sekitar lingkungannya. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya, tapi juga membuka jalan rezeki bagi orang lain. Namun, di balik semua kerja keras itu, luka hatinya masih ada. Setiap kali ia mendengar kabar tentang Raka dan Laras yang kerap tampil sebagai pasangan serasi dalam acara keluarga besar, Fitri merasakan sesak. Tapi rasa sesak itu kini berubah menjadi bahan bakar. Setiap penghinaan, setiap luka, ia sulam menjadi semangat baru. Dalam hati, Fitri berjanji, "Aku akan kembali, bukan untuk meraih cinta mereka lagi, tapi untuk membuat mereka menyesal pernah meremehkanku. Aku akan berdiri di tempat yang paling tinggi, tempat yang tidak akan pernah bisa mereka capai." Dan malam itu, ketika ia menutup bukunya setelah mencatat pemasukan dan pengeluaran, Fitri tersenyum. Senyum yang bukan lagi lahir dari kesedihan, melainkan dari api yang kian menyala di dalam dirinya. Ia sadar, jalan menuju puncak masih panjang, tapi langkah pertamanya sudah tegap. Fitri duduk di sebuah kafe sederhana, menatap layar laptopnya yang penuh dengan catatan rencana bisnis. Tangannya gemetar ketika sebuah pesan masuk di ponselnya. Dari seorang kenalan lama, Mbak Sumi, mantan asisten rumah tangganya dulu. "Enduk, aku cuma mau bilang, kamu hati-hati sama perempuan yang sekarang sama Raka itu. Aku kenal wajahnya, dia dulu kerja di rumahmu. Namanya Laras, kan?" Pesan itu membuat dada Fitri berdegup kencang. Ia menatap kata-kata di layar ponselnya berulang-ulang. "Laras, pembantu di rumahnya dulu?" Otaknya berusaha mencerna, mengingat kembali masa lalu. Bayangan itu datang dengan jelas. Seorang gadis muda dengan wajah lugu, sering menunduk, bekerja di rumah keluarganya. Gadis itu seringkali iri melihat pakaian bagus Fitri, sering mencuri-curi pandang saat Fitri mendapat perhatian dari teman-teman atau keluarga. Dan gadis itu adalah Laras. Fitri terdiam cukup lama, mencoba menggabungkan potongan-potongan puzzle yang selama ini tersembunyi. Semua sikap Laras selama ini, kesan elegan, tutur kata halus, dandanan mewah, ternyata hanyalah topeng. Ia berusaha menciptakan citra baru, agar diterima keluarga Raka. "Jadi, semua ini hanya sandiwara," bisik Fitri dengan getir. Namun, di balik rasa terkejutnya, Fitri merasakan sesuatu yang lain, amarah yang perlahan membara. Selama ini, mertua menganggap Laras jauh lebih pantas. Mereka buta oleh tampilan luar, padahal Laras hanya seorang pemain peran. Sementara Fitri, yang tulus mencintai Raka dan pernah setia, justru disingkirkan. Fitri mengepalkan tangannya. "Baiklah, kalau dia bisa berpura-pura elegan demi harta, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku bukan perempuan yang bisa ditindas begitu saja." Malam itu, Fitri tak bisa tidur. Ia duduk di meja kecil kamarnya, menulis sesuatu di buku catatan usahanya. Tapi kali ini, bukan sekadar strategi bisnis. Ia menulis daftar. 1. Membuktikan siapa Laras sebenarnya. 2. Membuktikan kepada mertua bahwa mereka salah. 3. Membuktikan pada Raka bahwa ia telah menceraikan wanita yang salah. Namun, Fitri juga tahu bahwa membongkar kedok Laras bukanlah hal yang bisa dilakukan secara gegabah. Laras pandai berperan, dan keluarga Raka sudah terlanjur menaruh kepercayaan penuh padanya. Fitri harus sabar, menunggu momen yang tepat. Di sisi lain, kabar tentang pernikahan Raka dan Laras mulai berhembus. Foto-foto keduanya beredar di media sosial keluarga besar. Laras tampak begitu menawan dengan gaun elegan, sementara Raka tersenyum di sampingnya. Fitri menatap layar ponselnya, dadanya sesak. Ia ingin menangis, tapi air matanya tak lagi keluar. Luka itu sudah terlalu dalam, hingga kini hanya tersisa api yang membakar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Fitri mulai mendengar kabar lain. Beberapa orang lama yang mengenal Laras mulai membicarakan masa lalunya. Ada yang ingat ia pernah bekerja kasar,
Ada pula yang tahu bahwa Laras pernah diusir dari sebuah keluarga karena ketahuan mencuri barang kecil. Fitri mencatat semua informasi itu dengan cermat. Semua orang akan tahu siapa Laras sebenarnya, gumamnya pelan. Tapi sebelum membongkar kedok itu, Fitri punya tugas besar. Membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ia harus sukses dulu, agar suaranya memiliki bobot. Tanpa itu, kata-katanya hanya akan dianggap sebagai dendam perempuan yang ditinggalkan. Dengan tekad yang semakin bulat, Fitri mulai menjalani hari-harinya dengan energi baru. Ia bekerja lebih keras, mencari peluang bisnis lebih besar, membangun jaringan lebih luas. Setiap langkahnya kini bukan hanya demi dirinya, tetapi juga demi membalas perlakuan hina keluarga Raka. Dan di sudut hatinya, Fitri menyimpan satu keyakinan. Waktu akan membuka semua kebenaran. Dan saat hari itu tiba, semua yang merendahkanku akan menundukkan kepala di hadapanku. Hari-hari Fitri setelah memutuskan membangun usaha terasa seperti mendaki gunung tanpa henti. Ia bangun pagi sebelum matahari terbit, menyiapkan segala sesuatu, lalu turun ke pasar untuk mencari bahan baku dengan harga termurah. Sementara orang lain mungkin bisa memilih jalan pintas dengan modal besar, Fitri benar-benar harus berhitung setiap rupiah yang ia keluarkan. Awalnya, ia hanya membuka usaha makanan kecil-kecilan, menjual kue dan lauk siap saji di depan rumah kontrakannya yang sederhana. Tak jarang, pembeli memandangnya sebelah mata. Ada yang hanya menawar tanpa jadi membeli, ada pula yang langsung pergi sambil mencibir. Kue kayak gini banyak, Fit. Siapa juga yang mau beli? Kata salah satu tetangga dengan nada meremehkan. Fitri hanya tersenyum, meski hatinya perih. Namun semangatnya tidak padam. Ia tahu, setiap usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil. Fitri terus belajar dari pengalaman, mencatat resep-resep baru, dan memperbaiki kualitas masakannya. Suatu hari, ia memberanikan diri menitipkan produknya di warung-warung sekitar. Sebagian menerima dengan wajah setengah ragu, sebagian menolak mentah-mentah. Meski begitu, Fitri tidak menyerah. Ia mencari cara lain. Ia belajar menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya. Foto-foto masakan ia unggah dengan keterangan yang menggugah selera. Sedikit demi sedikit, orang mulai melirik. Pesanan mulai berdatangan, meski belum banyak. Namun perjalanan itu tidak selalu mulus. Fitri sempat dikhianati rekan bisnis pertamanya, seorang wanita yang menawarkan kerjasama membuka catering. Awalnya tampak menjanjikan, tapi ketika usaha mulai ramai, rekan itu membawa kabur uang hasil pesanan besar tanpa jejak. Fitri shock, uang yang ia kumpulkan lenyap dalam semalam. Ia sempat menangis semalaman, memeluk anak-anaknya yang juga kelaparan karena tak ada lagi uang untuk makan. Tetapi Fitri tidak ingin larut dalam keterpurukan. Ia berdiri lagi. Dengan sisa-sisa semangat, ia memulai dari nol. Kali ini ia lebih berhati-hati, tidak lagi mudah percaya. Ia juga ditipu klien yang memesan dalam jumlah besar untuk sebuah acara, tapi membatalkannya tiba-tiba tanpa membayar sepeser pun. Fitri rugi besar. Bahan-bahan sudah terlanjur dibeli. Tiap kali gagal, Fitri justru semakin keras ditempa. Ia belajar manajemen keuangan, belajar pemasaran online, bahkan membaca buku-buku bisnis pinjaman dari perpustakaan kota. Ia tidak ingin hanya jadi korban keadaan. Ia tahu, di balik setiap cobaan, ada pelajaran yang harus dipetik. Ketika orang lain meremehkan, Fitri menjadikan itu sebagai bahan bakar. Kamu tidak akan bisa apa-apa tanpa Raka, sindir salah seorang kenalan lama. Fitri hanya mengulas senyum tipis. Dalam hatinya ia berjanji, suatu hari mereka akan melihat hasil perjuangannya. Perlahan, bisnis Fitri mulai dikenal. Produknya yang unik dan kualitasnya yang konsisten membuat pelanggan datang kembali. Ia mulai menerima pesanan dalam jumlah lebih besar, dari kantor hingga acara keluarga. Ia bahkan mulai merekrut beberapa karyawan untuk membantunya. Namun Fitri tidak berhenti di situ. Ia terus memperluas jaringan, menghadiri seminar-seminar bisnis gratis, dan membangun relasi dengan pengusaha lain. Meski harus menempuh jalan terjal penuh luka dan air mata,
Fitri mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Setiap malam, ketika ia menutup pembukuan sederhana di meja kecil rumahnya, Fitri tersenyum kecil. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi satu hal pasti, dirinya tidak lagi sama. Fitri yang dulu hanya dianggap menantu tak berguna kini perlahan bangkit sebagai sosok baru. Seorang perempuan kuat yang sedang menapaki jalan menuju puncak. Hari-hari setelah pernikahan Raka dan Laras awalnya terasa seperti mimpi indah. Laras selalu tampil anggun dengan pakaian mewah dan wangi parfum mahal. Senyumannya mampu memikat siapa saja, termasuk Raka yang merasa berhasil mendapatkan wanita sempurna sesuai impian mertuanya. Namun, di balik keanggunannya, ada sisi lain dari Laras yang perlahan muncul ke permukaan. Raka mulai sering menerima tagihan belanja yang jumlahnya tidak masuk akal. Tas bermerek, sepatu impor, perhiasan mahal, bahkan liburan ke luar negeri yang ia pesan tanpa sepengetahuan Raka. Ketika Raka menegurnya, Laras hanya tersenyum sinis sambil berkata, "Bukankah ini yang seharusnya? Bukankah kamu menikahi seorang wanita elegan? Elegansi butuh biaya, Raka." Raka terdiam. Kata-kata itu menohok hatinya, tapi juga membuatnya sadar. Mungkin benar, mungkin inilah harga dari kebanggaan yang ia beli. Hari berganti, masalah semakin menumpuk. Laras jarang berada di rumah, lebih sering menghadiri pesta sosialita, bergaul dengan kalangan atas, dan meninggalkan Raka sendirian. Rumah tangga yang ia bayangkan akan penuh kehangatan ternyata hanyalah panggung sandiwara. Tak hanya itu, Raka mulai mendengar bisik-bisik tak sedap. Rekan bisnisnya memberitahu bahwa Laras pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya raya sebelum akhirnya bertransformasi menjadi wanita elegan. Raka awalnya menolak percaya, tetapi suatu hari ia memergoki Laras berbicara dengan seorang wanita tua di depan butik mewah. "Laras, jangan lupakan asal-usulmu. Kau dulu yang memohon pekerjaan di rumah nyonya itu. Jangan sombong hanya karena sekarang kau bersuami orang berada," kata wanita tua itu dengan nada getir. Laras tersentak, lalu buru-buru menarik tangan wanita itu menjauh. Namun, ucapan tersebut sudah tertangkap jelas oleh telinga Raka. Malamnya, ia mencoba menyinggung hal itu, tetapi Laras marah besar. "Jangan pernah singgung masa laluku. Kamu menikahiku karena siapa aku sekarang, bukan karena siapa aku dulu," bentaknya. Amarah Laras yang meledak-ledak membuat Raka kaget. Ia mulai melihat celah besar dalam pernikahannya. Masalah semakin pelik ketika Laras dengan terang-terangan mencampuri urusan bisnis keluarga Raka. Ia memaksa suaminya mengalihkan dana perusahaan untuk investasi bodoh yang ternyata hanya jebakan. Akibatnya, Raka menderita kerugian besar. Saat Raka panik, Laras justru bersikap dingin. "Itu urusanmu, Raka. Aku tidak peduli. Selama kebutuhanku terpenuhi, aku tidak peduli dari mana uang itu datang." Kata-kata itu membuat dada Raka sesak. Ia merasa seperti boneka yang hanya diperas tenaganya tanpa dihargai. Dalam kesunyian malam, Raka sering termenung sendiri, mengingat Fitri, istri yang ia ceraikan demi ambisi dan gengsi. Fitri memang sederhana, tetapi selalu menemaninya dalam susah maupun senang. Fitri tidak pernah meminta perhiasan mahal, tidak pernah menuntut liburan mewah, tidak pernah menjerumuskan bisnisnya ke jurang rugi. Sementara di sisi lain kota, Fitri mulai dikenal sebagai pengusaha tangguh dengan reputasi yang bersinar. Nama Fitri disebut-sebut di media lokal, dan kabar itu perlahan sampai ke telinga Raka. Ironi terasa begitu pahit. Saat hidupnya bersama Laras semakin runtuh, sosok yang dulu ia remehkan justru perlahan bersinar terang, meninggalkannya dalam bayang-bayang kesalahan. Nama Fitri kini menggema di seluruh kota. Dari papan reklame, iklan media cetak, hingga acara talk show di televisi, wajahnya kerap muncul sebagai sosok inspiratif. Perjalanan hidupnya yang penuh luka dan pengkhianatan kini berubah menjadi cerita kebangkitan yang dielu-elukan banyak orang. Namun, di balik gemerlap itu, Fitri tak pernah melupakan masa lalu. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil kini bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga sebagai pembuktian kepada semua orang yang pernah meremehkannya. Terutama kepada mertua dan Raka, suami yang dulu rela melepaskannya hanya demi wanita pilihan orang tuanya. Suatu sore, Fitri diundang menjadi pembicara utama dalam sebuah seminar bisnis yang dihadiri oleh para pejabat, pengusaha besar, hingga tokoh masyarakat. Aula megah itu penuh sesak. Di depan ribuan pasang mata, Fitri melangkah ke podium dengan percaya diri, mengenakan gaun elegan namun sederhana, senyum anggunnya memancarkan aura seorang pemenang sejati. Kesuksesan bukan hadiah yang jatuh dari langit, ucap Fitri lantang. Kesuksesan lahir dari luka, dari penolakan, dari pengkhianatan yang kita ubah menjadi kekuatan. Tepuk tangan bergemuruh, membuat Fitri sejenak terdiam, mengingat bagaimana dulu dirinya pernah berdiri di titik terendah, ditolak, dicampakkan, dianggap tak pantas. Kini, semua itu terasa seperti potongan puzzle yang justru membentuk dirinya yang baru. Di antara kerumunan, tanpa sepengetahuan Fitri, ada sosok Raka yang hadir. Wajahnya terlihat kusam, tubuhnya kurus, jauh dari citra pria mapan yang dulu dikenal banyak orang. Bersama Laras, rumah tangganya kini hancur. Bisnis yang ia coba bangun gagal total, sementara uang yang ia warisi habis digerogoti gaya hidup mewah istrinya. Raka duduk di kursi paling belakang, menatap ke panggung dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya bergetar mendengar setiap kalimat yang diucapkan Fitri. Rasa sesal menghantam dadanya tanpa ampun. Ia teringat bagaimana ia dulu mengabaikan Fitri, membiarkan ibunya memutuskan jalan hidup mereka, hingga akhirnya memilih Laras yang kini menunjukkan wajah aslinya. Sementara itu, Fitri sama sekali tidak tahu bahwa Raka ada di ruangan itu. Baginya, masa lalu sudah terkubur. Yang ia lihat hanya masa depan, langkah-langkah yang harus ia tapaki untuk menjadikan perusahaannya lebih besar, bukan hanya di kota itu, tapi juga menembus pasar nasional dan internasional. Setelah seminar selesai, banyak orang berebut untuk bersalaman dengannya, memintanya berbicara lebih lama, bahkan ada yang menawarkan kerjasama. Fitri melayani dengan ramah, senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Raka, dengan langkah ragu, akhirnya mendekat. Ia berdiri di antara kerumunan, menatap Fitri dengan mata penuh penyesalan. Namun, sebelum ia bisa menyapanya, Laras tiba-tiba muncul, menarik tangannya dengan kasar. "Untuk apa kau menatapnya begitu?" bentak Laras lirih, tapi penuh amarah. "Dia bukan siapa-siapa lagi bagimu. Lupakan dia." Raka hanya terdiam, menunduk. Di dalam hatinya, ia tahu Laras salah. Fitri bukan siapa-siapa. Fitri adalah seseorang yang tak akan pernah bisa ia hapus dari hidupnya. Seorang yang kini telah berdiri di puncak kejayaan, sementara dirinya terjerembab dalam lumpur penyesalan. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Raka menatap kosong keluar jendela. Suara Laras yang terus mengomel tentang utang, tentang uang, tentang kehidupan mewah yang tak lagi bisa mereka penuhi, terasa hanya sebagai gema yang memekakkan telinga. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal. Fitri telah bangkit, jauh di atas dirinya, dan ia tak pernah bisa kembali memperbaiki kesalahan yang dulu ia buat. Sementara itu, di kediaman mewahnya, Fitri duduk di ruang kerjanya, menatap jendela kota yang gemerlap di malam hari. Ia tahu jalannya masih panjang. Tapi satu hal yang ia yakini, luka yang pernah ia derita kini telah menjelma menjadi sayap. Sayap yang membawanya terbang lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkannya. Rumah mewah yang dulu menjadi simbol kebanggaan keluarga Raka kini hanya menyisakan dinding-dinding kosong. Perabotan terjual satu persatu, kendaraan lenyap di gadai, dan tanah warisan sudah berpindah tangan. Laras, wanita yang dulu dialu-alukan mertuanya sebagai menantu ideal, pergi tanpa jejak setelah menguras habis apa yang tersisa. Yang lebih menyakitkan, ia kabur bersama seorang pria kaya yang menjadi target barunya, meninggalkan Raka dan keluarganya dalam kehinaan. Raka duduk di ruang tamu yang suram, wajahnya kusut, matanya sembab karena begadang dan kehilangan arah. Sesekali ia menatap foto pernikahannya dengan Fitri yang masih tersimpan di laci, foto yang tidak pernah ia buang. Ada kerinduan, ada sesal,
tapi lebih banyak rasa malu yang menelannya hidup-hidup. Sementara itu, sang ibu, mertua Fitri yang dulu keras kepala dan penuh gengsi, tak lagi terlihat anggun seperti dulu. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh garis penyesalan. Kehidupan yang dulu penuh kemewahan kini hanya menyisakan kesunyian dan kerinduan pada masa lalu yang tak bisa diulang. Suatu sore yang muram, sang ibu akhirnya memberanikan diri datang ke kantor Fitri. Gedung megah dengan logo besar bertuliskan Fitri Group menjulang tinggi di tengah kota. Ia berdiri terpaku di depan lobi, merasa kecil, merasa tak pantas. Namun langkahnya terus maju, karena di hatinya ada sesuatu yang harus ia lakukan, meminta maaf. Fitri menerima kedatangannya dengan tenang. Mengenakan setelan jas elegan, wajah Fitri terlihat dewasa, matang, dan berwibawa. Aura kesuksesan terpancar dari setiap gerakannya. Sang ibu menunduk, air mata menetes, lalu berkata dengan suara bergetar, "Fitri, maafkan ibu. Dulu ibu buta oleh gengsi, buta oleh ambisi. Ibu menyakiti kamu, memaksa Raka meninggalkanmu demi orang yang ternyata hanya mempermainkan keluarga ini. Sekarang semuanya hancur. Semua yang ibu banggakan hilang. Yang tersisa hanya penyesalan." Ruangan itu hening. Beberapa karyawan yang menyaksikan dari kejauhan ikut terharu. Fitri menghela napas panjang, lalu menjawab dengan suara lembut tapi tegas, "Bu, saya sudah memaafkan sejak lama. Karena dendam hanya akan membuat hidup saya berhenti di masa lalu. Tapi saya juga belajar satu hal. Jangan pernah menilai orang dari status atau penampilan. Karena waktu bisa membalikkan semuanya. Orang yang diremehkan hari ini, bisa jadi orang yang berdiri paling tinggi besok." Sang ibu terisak, lututnya lemas, hampir jatuh. Fitri sigap menolongnya, menggandeng tangannya agar tetap berdiri. Adegan itu membuat semua orang di kantor terdiam, menyaksikan bagaimana seorang menantu yang dulu dihina kini justru menunjukkan kebesaran hati yang luar biasa. Di tempat lain, Raka mendengar kabar pertemuan itu. Hatinya tercabik. Ia sadar bahwa ia kehilangan wanita yang seharusnya ia jaga sejak awal. Wanita yang kini tidak hanya mandiri, tapi juga dihormati banyak orang. Ia ingin datang, ingin meminta maaf, tapi rasa malu dan hina membuat langkahnya tertahan. Malam itu, Raka menatap langit-langit kamarnya yang kosong. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Andai waktu bisa kuputar kembali, aku tidak akan pernah melepaskanmu, Fitri. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat." Di saat Fitri melangkah semakin tinggi, Raka justru jatuh ke titik terendah. Dan dari sana ia belajar bahwa penyesalan memang selalu datang di ujung jalan, ketika kesempatan sudah benar-benar hilang. Ruang tamu rumah megah Fitri sore itu dipenuhi kesunyian yang menyesakan. Raka, yang dulunya begitu angkuh dengan status dan harta keluarganya, kini duduk tertunduk, matanya sayu, wajahnya kusut, dan tubuhnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Di sampingnya, sang ibu, mertua yang dulu begitu keras kepala, tak lagi memiliki wibawa. Rambutnya yang acak-acakan, wajahnya pucat, dan sorot matanya penuh dengan penyesalan yang tak bisa dihapuskan waktu. Mereka datang bukan dengan mobil mewah seperti dulu, melainkan dengan kendaraan sederhana. Pakaian mereka lusuh, jauh dari citra, elegan, yang dulu mereka banggakan. Kehancuran demi kehancuran menimpa keluarga itu setelah laras. Wanita yang mereka anggap sempurna, menguras habis harta dan meninggalkan mereka untuk pria lain. Fitri menatap mereka tanpa amarah, tanpa dendam. Hatinya sudah terlalu kuat untuk kembali goyah hanya karena masa lalu. Ia berdiri tegak, elegan dengan busana sederhana namun berkelas. Senyumnya tenang, penuh wibawa. Semua yang hadir bisa merasakan, inilah sosok Fitri yang sesungguhnya. Bukan lagi menantu yang diremehkan, melainkan seorang perempuan yang berhasil mengangkat dirinya sendiri hingga menjadi penguasa bisnis terbesar di kota itu. "Aku tahu, kalian datang dengan penyesalan," ujar Fitri pelan, tapi penuh ketegasan. "Namun penyesalan tidak bisa membalikan waktu. Kalian membuangku hanya karena aku tidak cukup elegan di mata kalian.
Kalian mengukur manusia dari pakaian dan status, bukan dari hati dan kerja kerasnya. Raka mencoba membuka suara, namun yang keluar hanyalah isakan lirih. Fitri, maafkan aku. Suaranya bergetar, seolah beban bertahun-tahun menekan dadanya. Fitri menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangannya. Aku sudah memaafkan. Tapi maaf bukan berarti aku akan kembali. Hidupku sudah jauh berbeda. Aku tidak butuh pengakuan dari orang yang dulu membuangku. Elegansi sejati bukanlah wajah cantik, pakaian mahal, atau status tinggi. Elegansi sejati adalah keberanian untuk jatuh dan bangkit kembali. Dan aku sudah membuktikan itu. Tangisan sang mertua pecah, tubuhnya bergetar menahan sesal. Ia menutupi wajah dengan kedua tangannya, merasakan hancurnya harga diri yang dulu begitu ia junjung tinggi. Segala kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan pada Fitri kini berbalik menjadi cambuk yang menyiksa batinnya. Namun Fitri tidak goyah. Ia melangkah maju, meninggalkan mereka yang terpuruk di lantai rumahnya. Dengan langkah tegap, Fitri membuka pintu, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Hembusan angin sore seolah menjadi saksi perjalanannya yang panjang. Dari seorang perempuan yang dipandang rendah, menjadi sosok yang berdiri di puncak keberhasilan. Sebelum pergi, ia sempat menoleh dan berkata, "Aku pernah jatuh, tapi tidak hancur. Aku pernah diremehkan, tapi tidak kalah. Karena perempuan yang sesungguhnya tidak butuh sandaran palsu. Dan hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku, Fitri, adalah perempuan yang tak terkalahkan." Dengan senyum penuh kemenangan, Fitri melangkah meninggalkan mereka, Raka dan ibunya, yang hanya bisa menangis dalam penyesalan abadi. Fitri tahu, perjalanannya masih panjang. Namun satu hal pasti, ia sudah menjadi simbol keteguhan, kekuatan, dan harga diri. Dan kini, tak ada lagi yang bisa meruntuhkannya.